أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 16, 17 dan 18. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, di hari yang mulia ini kita bersama-sama bisa hadir kembali beraktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertujuan untuk mencari ridhonya Allah ta'ala sebagai seorang hamba Allah dan pemimpin di bumi ini. Marilah kita dasari langkah-langkah perjalanan mulia dan suci ini senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dari awal sampai akhir yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, keluarga besar kita dan umat ini, anak-anak kita, semua para wali murid dan sahabat-sahabat guru dan pemimpin-pemimpin dan warga bumi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berjanji akan menurunkan keberkahan itu dari langit dan bumi kepada umat yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertafaqquh fiddin di dalam surat At-Taubah ayat 122. Ada tafaqquh fiddin, tujuannya untuk memperdalam agama Islam ini. Mari kita
kokohkan Islam kita, mari kita kokohkan iman kita, dan mari kita kokohkan ihsan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208, mari kita dasari segala aktivitas kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkokoh Islam, iman, ihsan kita, dan kita berhati-hati memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalannya yang benar. Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dan berkuasa penuh untuk menghidupkannya kembali pada hari kiamat, dan Ia tahu pula apa yang dibisikkan oleh hatinya, baik kebaikan maupun kejahatan. Bisikan hati ini dalam bahasa Arab dinamakan hadisun nafsi, bisikan hati. Tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali jika dikatakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri. Ibnu Mardaweh telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dekat kepada manusia, putra Adam, dalam 4 keadaan. Ia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Ia memegang setiap binatang pada ubun-ubunnya, dan ia bersama dengan manusia di mana saja ia berada. Riwayat Ibnu Mardaweh. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Allah menerangkan bahwa walaupun Ia mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, namun Ia memerintahkan 2 malaikat untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan hamba-hambanya, padahal Ia sendiri lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Malaikat itu ada di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan yang satu lagi di sebelah kiri mencatat kejahatan. Ayat yang ke-18. Dalam ayat ini diterangkan bahwa tugas yang dibebankan kepada kedua malaikat itu ialah bahwa tiada satu kata pun yang diucapkan seseorang kecuali di sampingnya malaikat yang mengawasi dan mencatat amal perbuatannya. Al-Hasan Al-Basri dalam menafsirkan ayat ini berkata, wahai anak-anak Adam, telah disiapkan untuk kamu sebuah daftar dan telah ditugasi malaikat untuk mencatat segala amalmu, yang satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Adapun yang berada di sebelah kananmu ialah yang mencatat kebaikan, yang satu lagi di sebelah kirimu mencatat kejahatan. Oleh karena itu terserah kepadamu, apakah kamu mau memperkecil atau memperbesar amal dan perbuatan amal jahatmu. Kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadapnya nanti setelah mati. Daftar itu ditutup dan digantungkan kepada lehermu. Masuk bersama-sama engkau ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Dan ketika itulah Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Surat Al-Isra ayat 13 sampai ayat 14. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, adil benar Allah yang menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Abu Usamah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang mencatat kebajikan memimpin malaikat yang mencatat kejahatan. Jika manusia berbuat kebajikan, malaikat di sebelah kanan itu mencatat 10 kebajikan. Tetapi jika manusia berbuat suatu kejahatan, ia berkata kepada yang di sebelah kiri, tunggu dulu 7 jam, barangkali ia membaca tasbih dan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung hikmah karena adanya malaikat di kanan dan di kiri manusia mencatat perbuatannya. Allah tidak menciptakan manusia untuk diadab, akan tetapi untuk dididik dan dibersihkan. Setiap penderitaan itu bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan melatih kesabaran. Setiap benda biasanya lebih banyak mengandung kemanfaatan daripada kemodorotan, dan Allah menciptakan manusia dengan tujuan-tujuan yang mulia bagi manusia sendiri. Kebaikan itu yang pokok, sedangkan kejahatan itu datang kemudian. Benda materi pokoknya mengandung kemanfaatan, sedangkan madorotnya datang kemudian. Unsur yang keempat pun demikian. Api, angin, air, dan tanah pokoknya untuk kemanfaatan manusia. Kebakaran, angin topan, banjir, dan gempa bumi yang datangnya kemudian. Perbuatan yang baik adalah pokok bagi manusia dan kejahatan datang kemudian. Manusia diberi kebebasan dan bertanggung jawab sepenuhnya, dan oleh karena itu siapa yang berbuat kejahatan janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa beriman dan bertakwa dan selalu beramal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang beruntung, bukan umat-umat yang merugi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.